PKB Madrasah Kota Depok 2023 sukses. bil mu'minin wa tsabbata 'alaihim imanan wa islaman. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah atas berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri kegiatan tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan GTK Madrasah tahun 2023 Kementerian Agama Kota Depok 10 Agustus tahun 2023. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan menambah tali silaturahmi di antara kita dan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan bersama kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita nanti, kita beserta keluarga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Ijat Mujiat SAG MH. Yang kami hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadli MPD, Bapak Ibu Staf Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, para pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Ibu Paspro dan Pasda Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Ibu Ketua Pokja, KKM, KKG, MGMP, dan MGBK Kota Depok yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Keuangan Depok, Bapak Haji Indah Mujiat SHG dan beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas menjalankan. Ketua Pokdas beserta seluruh pengawas jenjang MI, UTS maupun MA, para kepala madrasah. Karena ada satu PKB yang anggotanya kepala madrasah semua, itu Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Cilodong, Sukmada dan Cipayu. Nama milenialnya Cipacilos. Di seluruh kepala MTS di 3 kecamatan itu bergabung menjadi satu Pokja KKM MTS 02. Tidak salah. Ini termasuk orang MTS yang harus masuk. Kalau bisa, karena mungkin belum masuk di aplikasi, insya Allah didukung oleh para MTSM. Kemudian 12 lagi adalah MGMP. MGMP itu di tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, hampir mirip dengan KSM, bedanya ada bahasa Indonesia. Ya, KSM kan ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris ya, dengan bahasa Inggris. Tapi KSM tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia karena saya. Dari 67 itu 13 ya, itu jenjang MTS MA, dan sisanya 54 itu KKG MI. Utama Bapak. Dan tidak ada kabupaten, tidak ada kota ya maaf, tidak ada kota di Jawa Barat yang mendapatkan alokasi bantuan sebanyak Depok 67. Jadi nomor 1 di Jawa Barat kalau kota. Kenapa harus kota? Karena kota itu lebih kecil daripada kabupaten. Kalau kita disandingkan dengan Bogor, dengan Garut, dengan Sukabumi, dengan Tasik, dengan Ciamis, kita nggak akan kejar karena rasio guru di kabupaten tersebut 4-5 kali lipat. Tapi alhamdulillah dengan kakak kita Bogor, kita lebih banyak walaupun kabupaten. Bahkan Bekasi kabupaten cuma 6, kota Bekasi 12. Kota Bogor. Ini artinya semangat dari guru-guru, kepala madrasah, bahkan pengawas di Depok ini luar biasa. Karena PKB ini Pak adalah kewajiban setiap guru, kepala madrasah dan pengawas. Jadi kalau hadisnya mungkin berilmu alhamdulillah gitu ya. Jadi ada 4 jenis PKB ini. Yang pertama, yang paling awal KKG MI, kelompok kerja guru khusus untuk MI.
ada 3, yaitu yang pertama literasi atau bahasa Indonesia. Kenapa tidak bahasa Indonesia? Karena lebih luas daripada sekedar bahasa Indonesia. Numerasi matematika. Kenapa tidak matematika? Karena memang lebih fleksibel. Karena tidak hanya matematika yang belajar ngitung, fikih aja belajar ngitung. Yang ketiga sains. Sains itu sebetulnya IPS termasuk sains. Contohnya KSM ada geografi, ada ekonomi, kan KSM. Nah, untuk sanawiyah ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada BK. Ya, ada BK nggak mau jawab sekarang sanawiyah? BK ada nggak? Ada satu, ada Alhamdulillah. Jadi setiap ya, BK 2 kali paling, karena kita udah 2 kali kesempatan untuk dapat PKB, bahkan 3 kali. Di tahun 2021 kita jumlahnya sampai 64. Kemarin saya ditargetin, saya cuma berani 50 sama Pak Kabin. Alhamdulillah, ternyata Ciadah. Nah, untuk jenjang alia sedikit ya. Kenapa? Karena membunuh alia sedikit. Ya. Bahkan dulu pernah ada alia mau bikin PKB, fisika, kimia, biologi, gurunya nggak cukup Pak. Gurunya nggak cukup karena nggak semua alia punya jurusan IPA, sementara fisika, kimia, biologi itu ngapal di IPA. Namun demikian, insya Allah ya, sudah di backup oleh MI dan Sanawi. Bahkan kalau kabupaten kota yang dapat 30 di Jawa Barat, kasihnya dikasih aja pergi kembali. Ya, iya betul. Saya lagi pikir-pikir nih, jangan umroh. Amin. Ya, beberapa kuota kembali. Kalau memang jadi ikut ya dengan Mbak Joko ya. Izin Pak, mudah-mudahan ini bonus dari MU. Bukan umroh Pak. Umrohnya kembali. Gitu. Satu hal lagi ya, bahwa PKB ini sebetulnya bukan yang dibiayai saja. Kami komitmen di seksi Penat bersama seluruh pengawas dan tim, itu tim inti kota terkait dengan BOS. Kami mewajibkan minimal 5% duit BOS untuk peningkatan mutu SDM. Jadi guru-guru boleh protes sama kepala madrasah kalau di sekolahnya tidak ada anggaran untuk peningkatan mutu. Jadi boleh, bahkan anggaran disiapkan dan itu sesuai dengan juknis BOS peningkatan mutu. Nah, karena ini tidak wajib, boleh namanya, akhirnya kalau boleh mah enggak juga nggak apa-apa. Padahal akreditasi sekarang 50% lebih ya, nilainya itu 2 orang yang dinilai ya Pak pengawas, output murid dan proses pembelajaran guru. Gedung yang mentereng tidak akan menjamin sertifikat akreditasinya bagus, tapi output yang hebat dan guru-gurunya yang hebat itu yang akan menjadi prioritas. Karena itu mudah-mudahan dari PKB ini jadi motivasi. Karena 2024 terakhir, 2025 nggak ada lagi. Jadi mohon dukungan, mohon support dari Pak Kepala agar seluruh guru-guru, seluruh kepala madrasah, seluruh pengawas, mau kesempatan 4 tahun depan sekali lagi. Ya. Pengawas pernah sekali, tahun depan 2024
masih bisa sekali lagi. Asal pengawasnya tidak kurang dari 10. Tahun depan kan belum tentu. Gila. Mudah-mudahan tahun depan yang belum PKB masih ada peluang 1 kali lagi. Jadi jaraknya 2 tahun sekali. 2001 dapat, 2002 nggak bisa, 2003 bisa, 2002 ngambil, 2024 bisa. Atau kayak pengawas, 2021 ngambil lagi 2024 itu bisa juga. Yang penting 2 kali kuotanya. Demikian sebagai bahan laporan saudara Pak Kepala, mohon diberikan arahan ya, karena memang ini menyangkut uang negara ya, yang pengadministrasiannya betul-betul harus akuntabel. Insya Allah nanti kita akan diberikan pengarahan pembinaan oleh Pak Kepala Kantor dan sekaligus memberikan kegiatan ini. Dan tolong kegiatan ini uang itu harus dicairkan paling lambat akhir bulan ini. Jadi kalau akhir bulan ini belum dicairkan, sedot lagi tuh uang ya. Jadi yang udah ada uangnya, udah ada yang ngambil, ada juga yang masih diam saja, uangnya sudah dari rekening, jangan sampai tidak diambil. Karena akhir bulan ini nanti sekitar 2 minggu setengah ya, itu uang segera dicairkan. Dan setelah dicairkan jangan lupa kita tetap konsultasi, ada PIC-nya kita tunjuk Pak Bambang yang mendampingi Bu Jopa, dan teman-teman pengawas tetap harus membackup, karena prinsipnya tugas membina dulu, bukan tugas kasih, bukan tugas staf, tapi tugas pengawas. Yang mohon Bapak pengawas paham, hafal betul kompetensi. Ada satu lagi Pak, kenapa di Depok ini banyak PKB? Karena kemarin ada inovasi. Satu sekolah yang muridnya ada 15 rombel boleh bikin PKB sendiri. Tidak. Coba saya ingin tahu yang sekolahnya sendiri PKB-nya. Demikian. Nah ini sekolah sendiri Pak. Enaknya sekolah sendiri, kalau kurang duit minta ke kepala sekolah. Itu enaknya. Bener nggak? Tapi kalau 4 sekolah gabung, kata kepala sekolah sama dia aja, sama dia aja. Tapi insya Allah ini tidak ditemukan di kabupaten kota lain. Karena itu resepnya. Kenapa Depok MI-nya banyak? Karena yang 15 rombel lebih saya dorong untuk bikin PKB sendiri. Walaupun Pak Bambang dan Bu Haji perhimpunan ya, karena harus bongkar pasang data, betul-betul pekerjaan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar berkat kudrat Allah. Demikian, mohon maaf Bapak jika dalam persiapan ini tidak terlalu maksimal, dan sekali lagi mohon diberikan arahan dan bimbingan sekaligus meresmikan kegiatan mereka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya apresiasi kepada pembawa acara luar biasa. Saya yakin kalau pascanya seperti ini, yakin gurunya pun akan berkualitas. Apalagi dibantu oleh Pak Bambang sebagai PIC kegiatan PKB ini, dan kegiatan ini semakin berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Kepala Seksi Madrasah yang saya hormati dan seluruh staf Seksi Madrasah
yang saya hormati Ketua Pokjawas dan seluruh pengawas madrasah, ada hadir di ujung Bapak Haji Aceh, kemudian Bapak Haji Babas yang baru pulang dari Mekah. Nanti suruh baca doa ya, biar nanti makbul. Malaikatnya masih banyak. Yang di sebelah saya mungkin belum kenal, Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Haji Mahmudin. Kemudian Bapak Haji Zainal Abidin, kemudian Bapak Haji Muhayyar, dan terakhir Bapak Haji Sumardi. Kemudian yang saya hormati Pasda dan Pasprov ya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan tidak lupa para pejuang-pejuang pendidikan, para guru-guru saya yang ada di seluruh madrasah yang ada di Kota Depok, Bapak Ibu guru, baik kepala madrasah maupun para guru, MI, MTS dan aliyah tidak ada. Yang saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sudah bekerja dengan baik, mendidik anak dengan baik, dan sudah mencurahkan seluruh sebagian ibu-ibu itu dan Bapak untuk memberikan mencetak generasi yang berkualitas yang insya Allah ke depan akan menjadi generasi yang bersinar di agama, nusa dan bangsa. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di gedung Igra untuk mengikuti kegiatan penguatan PKB. Ini kalau saya ngomong PKB jangan disalahartikan, tapi yang orang P3 atau orang PDIP tidak setuju. Ini PKB itu adalah apa namanya itu? Pengembangan, kemudian dan kelanjutan. Pada hari ini sehingga mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, dan ketika nanti kita melaksanakan PKB di masing-masing sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, sesuai dengan peraturan, termasuk juga sasaran apa yang akan diambil dari kegiatan tersebut. Ada prosedur, kemudian ada tujuan kegiatan, dan ada output, outcome dan benefit yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Apa itu? Silahkan yang sudah dituangkan di juknis yang telah sama-sama kita ketahui. Tidak lupa ini saya kenal Pak Agus Martin, Pasda daerah ya. Sebelahnya Pasda juga kan? Ketua Pokja yang saya hormati ya, dan ibu ini semuanya. Sebelum saya berbicara kepada hal-hal lain ya, bahwa semalam rapat dengan Pak Andil sampai jam 11 lebih ya, dari jam 10 melalui juru ketua mengenai masalah ASN ya, kita Jawa Barat banyak yang diraih oleh sekolah umum, oleh SMA dan oleh SMP. Tetapi alhamdulillah untuk di Depok itu kita masih bagus ya, masih bagus karena dari beberapa apa namanya itu beberapa nominasi ya, hanya 2 yang diambil oleh bukan tidak boleh diambil, tapi kan kita ASN madrasah ya, harusnya kita yang menjadi juara. Tapi ala kulli hal saya merasa bahagia juga, walaupun memang tidak mencapai di provinsi. Di Depok kita sudah bisa unggul, dan itu adalah semua peran serta perjuangan motivasi dari Bapak Ibu semua yang ada di wilayah. Karena tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, mustahil anak didik itu bisa berkualitas. Kalau di rumah itu kan anak hanya diajarkan dasar-dasar saja oleh orang tua. Anak itu tidak ingin, tidak aware, tidak enjoy, juga diajarkan oleh ibu.
di mana dia belajar dari sekolah. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang totalitas memberikan waktu dan ilmu untuk mendidik anak kita itu sehingga mendidik kita berkualitas. Karena pernah saya katakan bahwa murid yang berkualitas adalah hasil dari para guru yang berkualitas, dan guru yang berkualitas juga adalah hasil dari kepala madrasah yang berkualitas yang memberikan ruang dan waktu yang cukup sehingga guru itu bisa mengeksplor kemampuannya sehingga dia bisa berinovasi untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi guru itu tidak mudah. Kalau dulu itu kan guru itu mudah. Zaman saya itu, saya anak kepala madrasah waktu itu, kemudian disuruh ngajar yang ngajar aja. Walaupun tujuan pendidikan saya bukan di SPD atau di tarbiyah, bukan. Karena memang kita asal ngajar aja waktu itu. Asal ngajar aja Pak, betul. Kita tidak tahu bagaimana membuat sampel. Kalau sekarang RPP ya, kita nggak bisa. Tapi karena kita punya orang tua kepala madrasah, ya kita ngajar aja. Dan ngajarnya itu memang mohon maaf asal-asalan juga. Karena tidak tahu dasar dan sebagainya. Tapi sekarang tidak begitu. Guru itu harus berkualitas. Dari segi apa? Semua segi. Pertama dari kemampuan, attitude-nya. Kemudian dari kemampuan wawasan dan pengetahuannya. Yang ketiga dari segi inovasi. Itu harus dimiliki oleh setiap guru. Dan guru itu harus update terus terhadap keadaan dan perkembangan yang terjadi. Kalau guru itu dulu ngajar hanya masuk kelas dan memberikan buku untuk dicatat, dulu kan begitu kan kita mengajar. Sekarang tidak lagi begitu. Guru itu harus aktif ada di kelas, kemudian memberikan ruang yang luas buat anak didik kita. Anak didik kita memang di mana passionnya, di mana daya dan kemampuannya, kita tidak memarahkan. Guru itu anak-anak itu dipaksa harus ikuti kemauan guru. Guru mau begini ya begini. Tapi sekarang sudah berubah. Maka gurulah yang memang perlu diberikan keleluasaan untuk mengelaborasi kemampuan yang dimiliki sehingga ilmu dan pengetahuannya bisa ditularkan kepada anak didik. Sekarang bagaimana kalau guru itu yang berkualitas? Guru yang berkualitas adalah guru yang tidak memberikan kesejahteraan minimal untuk kebutuhan dasar hidupnya. Kalau kepala sekolah yang memberikan ruang yang cukup, memberikan kesejahteraan yang cukup, maisha yang cukup, maka guru itu fokus kepada pendidikan di madrasah. Apakah tidak ada guru itu sekarang yang masih memikirkan bagaimana pulang untuk makan dan jajan anak-anaknya? Masih ada. Makanya pemerintah memberikan BOS. Terkadang BOS juga dikelolanya tidak begitu baik dan benar. Kepala sekolah punya kualitas, kemudian guru itu kadang-kadang suka dicicil banyaknya. Padahal akhirnya sudah cukup, kewajibannya sudah ditunaikan, tetapi hak guru itu memang belum diberikan secara maksimal. Kalau begitu, bagaimana pendidikan akan berkualitas kalau gurunya itu masih memikirkan bagaimana pula untuk membeli nasi dan sebagainya? Ada kan yang begitu kita banyak, apalagi yayasan-yayasan. Ini bukan semuanya, tapi ada yayasan yang memang selalu outputnya adalah untuk yayasan. Dia lupa guru itu market yang luar biasa. Kalau guru sudah ngomong baik di masyarakat, maka akan baik lembaga itu. Tapi kalau gurunya berbuat dan berusaha yang tidak baik, maka efek kepada lembaga itu akan tidak baik. Guru yang berkualitas, guru yang totalitas ketika dia masuk kelas fokus untuk mengajar, karena dia sudah cukup dengan kehidupan dasarnya tadi itu. Kemudian setelah guru itu berkualitas,
itu kan menjadikan sebuah aset yang bisa dijadikan untuk menarik PPDB pada tahun berikutnya. Guru misalkan hidup di masyarakat, dia tinggal dekat musola, dia ke musola, bagaimana tanya tetangganya, bagaimana Pak sekolah di sekolah Bapak itu, aduh jangan Pak begini, kan sudah tidak akan respect kepada lembaga itu. Ini akan terjadi karena masih banyak guru kita yang ikut grab, yang menjual online. Jadi di kelas itu dia bukan menjual mata pelajaran Pak, tapi dia menjual itu produk yang dia jual. Gimana akan kualitas sampai kepada anak didik kita? Ada yang begitu kita? Banyak. Yang jual online, yang masih pulang jam 12 ikut ikut motor, Gojek dan sebagainya. Itu masih ada yang begitu. Maka hal-hal begini itu oleh kepala sekolah, kepala madrasah harus dipikirkan bagaimana solusi itu, atau oleh pengurus yayasan. Karena jadi guru itu tidak mudah sekarang. Bapak itu dipilih atas dasar satu kualitas kemampuan yang dimiliki, termasuk juga dari secara itu diterima oleh masyarakat. Makanya ada peraturan harus bisa membaca Al-Quran. Itu peraturan Menteri Agama itu nomor berapa? 1006 tahun 2001. Kenapa? Jangan sampai ada anak seorang guru yang tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana dia akan menanamkan pelajaran fikih ibadah, Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Kemarin itu kelemahan kita di tingkat provinsi kemarin kegiatan KSN itu masalah bahasa, ya bahasa Inggris, ya bahasa Arab. Mohon maaf, kok bahasa Arab kita kalah oleh SMK? Kan mohon maaf, kok kita kalah. Kenapa kita tidak setiap hari itu anak-anak minimal satu hari hafal 5 kosakata? Bangun pintu, apalagi nafizatun jendela, apalagi makhabun meja, kursiun kursi, tabashirun kapur. 5 hari apa? Seminggu itu kan 6 hari, 6 kali 5 30. Kan begitu. Tapi baru tuh dia diikuin anak akulu aksaan atau anak aktubu adarsa. Itu kan melatih anak-anak supaya mereka itu betul-betul mengenal bahasa Arab. Apalagi setiap hari share kursi, kemudian table meja, apalagi gelas, apalagi yang setiap hari itu kita ikut, sehingga mereka hafal tiap hari itu 5 kosakata yang dihafal dan akan nanti setahun berapa ribu kata yang akan dihafal oleh murid. Kemarin itu kita kalau di bahasa Arab, ketika penghuni pakai bahasa Inggris tidak tahu, pakai bahasa Arab tidak paham karena vokabularinya terbatas, kalau bahasa Arab itu. Yang arti katanya terbatas. Jadi bahasa itu harus diucapkan tiap hari. Imkana nuridu nafhamu Nurul Arabiyah wajib alaina bi anna nahdasa kullayu. Kalau kita mau itu tiap hari harus belajar mengucapkan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita itu sudah dididik dan diberikan dasar-dasar arti kata oleh guru. Ini guru nih. Yang guru itu harus lebih, sekarang harus ditutup kemampuan yang luar biasa. Saya katakan tadi guru-guru itu dengan sekarang berbeda. Bapak itu dipilih atas dasar satu, Bapak layak sebagai guru dan mampu membaca Al-Quran. Jadi
kalau guru misalkan baca hadis, baca Al-Quran tidak bisa, nanti sedih juga kan. Bagaimana nanti anak akan mendapatkan pemahaman dan sebagainya. Tapi apakah saya tidak yakin Bapak Ibu semua? Yakin Bapak Ibu semua juga yakin semua adalah memang mampu untuk membaca Al-Quran. Tapi syaratnya begitu. Ya ada pun tadi misalkan bagaimana formulasinya, tahapan-tahapannya, ada fitrahnya, ada segala macam itu, sehingga dia layak cakap untuk dianggap sebagai pengawas. Guru itu Pak Bu, kalau saya datang lagi guru lagi ngajar di kelas, datang pengawas itu nggak berani keluar kelas tuh, ini benar saya malu. Kenapa? Pengawas itu luar biasa pengaruhnya, karena dia bisa menentukan nasib kita, nasib sekolah. Betul ya Pak, seperti itu. Seperti itu. Sekarang juga begitu. Sekarang sekali lagi mohon untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita masing-masing agar kita maksimal, optimal meluaskan kepada anak didik kita dalam hal pemberian pendidikan tadi. Kadang-kadang kalau itu kan jam 6 sudah berangkat Bapak Ibu semuanya kan, betul nggak? Kadang-kadang yang ibu-ibu kan urus suaminya mau ngopi, makan nasi goreng bagaimana dan pikirin. Yang penting dia tidak macet dan tidak lambat ke sekolah. Sampai jam 7 sekolah kita sudah dihadapkan kepada anak didik anak orang lain yang harus kita di anak kita dan kita urusin dulu. Sekolah nama siapa yang pakai baju dan celana segala macam. Itulah kita sebagai guru sekarang seperti itu. Pulangnya kan jam 3 jam 4 karena memang harus ada jam check clock tadi. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu semuanya. Makanya kepala sekolah yang harus memberikan perhatian khusus kepada guru-guru, jangan sampai ketika sudah mau akhir bulan jangan tahan-tahan juga apa namanya pembelajaran itu. Harus diberikan tepat waktu. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang saya sampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus hari Kamis minggu besok, hari Minggu ya, kita akan mengadakan kegiatan upacara di MTSN Cilodong di Depok sana, dan sambil kemudian pertanyaan kepada para pegawai yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah mengabdi di Kementerian Agama, tidak punya apa-apa dan mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Itu ada sekitar 60 lebih orang yang diajukan ya dari tahun kemarin. Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Insya Allah pada hari Jumat akan diambil ke Bandung dan akan serahkan pada tanggal 17 Agustus. Nanti yang insya Allah akan menjadi inspektur upacara adalah staf khusus Menteri Agama dari Jakarta. Maka dari itu supaya mungkin tidak semuanya akan hadir karena diundang ya, karena nomor tempatnya terbatas, virtual seperti Zoom meeting. Kemudian setelah itu ada lomba-lomba, ada lomba latihan, ada lomba peluru, ada lomba lain-lain, dan sebelumnya kita makan. Jadi kegiatan ini kapan dimulainya nih di wilayah? Ada yang 7 Agustus sudah lewat berarti memang yang lewat kita schedule yang jelas di atas tanggal 17. Selamat melaksanakan kegiatan PKL di masing-masing bloknya, di masing-masing wilayahnya, dan agar dilaporkan dengan baik hasilnya, termasuk tahapan-tahapannya, SOP dari prosedurnya. Karena ini kita menggunakan uang dari World Bank kan ya, dari World Bank, dari QR kalau tidak salah gitu ya.
pendidikan di Indonesia lewat PKB ini. Selamat melaksanakan kegiatan PKB ini masing-masing, semoga lancar berjalan dan apa yang menjadikan tujuan itu bisa dicapai dengan baik dan menghasilkan output kalian terbaik dan bisa menjadikan pencerahan pelayanan kawasan kepada guru-guru di masing-masing madrasah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ketua Seksi, Pak Ketua Percawas dan Pak Percawas. Oh ya, yang saudara-saudara saya di wilayah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua melalui Zoom meeting, karena tidak mungkin hanya di wilayah yang terbatas ini. Jadi selamat dan sukses buat semuanya. Didiklah anak-anak dengan baik. Semoga pengajian Bapak Ibu semua menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu yang harus saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allah berbuat billah wa min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok atas arahan, pembinaan dan juga penguatan terhadap kegiatan PKB tahun 2023 ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan PKB ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Kota Depok ini. Dan kita semuanya menjadi guru-guru yang berkualitas, menjadi guru-guru yang bisa membahagiakan murid-murid kita, dan kita juga mudah-mudahan menjadi guru-guru yang selalu diberkahi Allah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Babas SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al-abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika wa rahmatika wa 'ayunika wa jiwarika wa hizbika wa rahmatika min kulli syaitanin wa sultanin wa insidajan wa lamin wa hasidin wa salim wa hayatin wa khabir min syarri kulli dabbatin anta akhidhu bi nashratiha inna rabbana la syaratul mustaqim. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli al-syarri wal ghayr bihaqqika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa taqabbal bil haqqi wal tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan berakhlak mulia, guru madrasah pendidik anak bangsa, terus berkabdi tak kenal lelah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapak guru madrasah mulia, jasamu
terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sangat jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia, lahirkan insan berakhlak mulia. PKB Madrasah 2023 Kota Depok. Sukses!